Selamat sore. Selamat Terima sore. kasih atas Sore. partisipasinya. Kita ketemu lagi di webinar Rihan Kreatif, kali ini dengan tema Keluarga Merdeka. Oke. Nah, kita bertemu lagi dengan Rihan Kreatif. Kali ini masih di suasana kemerdekaan Indonesia ya, jadi temanya adalah keluarga Indonesia. Terima kasih untuk semua keluarga yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk para narasumber, Ibu Nawang sudah hadir. Kemudian terima kasih juga untuk kru Rihan Kreatif yang membuat terlaksananya webinar kita sore ini. Di Rihan Kreatif setiap bulan akan ada webinar dan juga spesial psikotes atau spesial tema seperti bulan ini yang masih berhubungan dengan kemerdekaan, kita ambil temanya adalah keluarga merdeka. Saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan tempat, air, dan tanah, dan pengalaman bagi aku dan keluargaku untuk tumbuh. Aku adalah anak merdeka, tumbuh di tengah keluarga merdeka. Kami keluarga merdeka yang tumbuh dengan saling mencintai untuk Indonesia. Mari kita mencintai anak-anak lebih baik dan lebih banyak lagi. Karena Indonesia di masa depan ada di tangan anak-anak Indonesia. Salam merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka. Terima kasih. Oke, salam merdeka. Baik, selanjutnya sebagai untuk rundown acaranya, opening tadi ya, kita sama-sama mengucap salam merdeka. Nanti kita ulang lagi. Kemudian ada juga video dari anak Indonesia nanti yang akan bermain biola sambil bernyanyi lagu tema kemerdekaan juga. Kemudian ada nanti kita baca tentang CV para narasumber yang akan berbagi ilmunya untuk semua. Ada sesi 1 oleh Ibu Lili dengan pengalaman mendidik remaja. Kemudian jangan kemana-mana, setiap akhir sesi kita akan ada door prize. Nah, untuk sesi kedua itu pengalaman Ibu Keisha tentang bagaimana mendidik anak dengan merdeka. Lalu kita lanjutkan dengan door prize kedua. Dan door prize ketiga dan sesi ketiga oleh Ibu Nawang Warsi dengan tema mengenal tipe orang tua dan dampaknya terhadap anak. Oke. Lalu sesi tanya jawab ini akan dipilih dari pertanyaan keluarga-keluarga yang sudah tadi sejak sesi 1 sudah boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan dipilih yang terbaik untuk kita bahas bersama di sesi tanya jawab. Jadi sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 sudah boleh menuliskan pertanyaan masing-masing ya. Nanti kita bahas di sesi jawab. Lalu kesimpulan dari keseluruhan tema, kemudian kita ada foto bersama loh, jadi jangan kemana-mana, dan ada grand prize itu dengan hadiah senilai Rp500.000. Oke, lalu kita akan bersama-sama menyaksikan anak Indonesia yang akan bermain biola. Beliau adalah Kakak Alicia dari Medan. Silakan Kakak Alicia.
Oke, tepuk tangan dulu dong buat Alicia dari Medan. Aduh, keren ya. Terima kasih Alicia. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya ya. Hari ini saya berlaku sebagai moderator. Nama saya Ririn. Saya adalah praktisi Montessori sejak tahun 2000 hingga saat ini. Saya sudah mencintai dunia anak sejak saya kuliah. Jadi bagi saya anak-anak adalah segalanya. Bisa jadi hiburan, bisa jadi menambah ilmu kita dan lain-lain. Gitu. Jadi, kalau ingin tahu lebih banyak tentang Montessori, silakan menghubungi saya di chat di kontak saya. Kemudian untuk narasumber kita ada Ibu Nawang Warsi. Beliau adalah seorang psikolog yang juga setia mendampingi orang tua dan keluarga Indonesia, juga masih sangat concern dengan dunia pendidikan, yaitu beliau masih aktif sebagai dekan Fakultas Psikologi di Universitas Merdeka Malang. Nanti yang akan berbagi ilmu dengan keluarga Indonesia semuanya. Kemudian yang berikutnya, Ibu Keisha Margareta, nanti akan berbagi juga tentang kemerdekaan mendidik anak. Beliau adalah seorang ibu yang sudah menerapkan pendidikan untuk anaknya di rumah. Jadi anaknya tidak ke sekolah formal, tapi diajarin sendiri di rumah. Beliau aktif meminta berkonsultasi ke Rihan Kreatif untuk menemukan minat dan bakat anaknya. Nah, beliau bisa mempersiapkan masa depan anaknya yang terbaik. Kemudian narasumber berikutnya adalah Ibu Lili Batubara. Beliau dari Jakarta adalah seorang ibu yang memberikan kebebasan untuk bergaul kepada anaknya. Kebebasan seperti apa? Nanti kita dengarkan sharing beliau ya. Oke. Lalu masih di Rihan Kreatif, nanti akan di bulan September akan ada beberapa special moment, seperti ada September Ceria paket online tes satu orang tua dan satu anak dengan tema tipe pengasuhan orang tua, yaitu bagaimana tipe pengasuhan orang tua, bagaimana nanti dampaknya terhadap anak-anak kita dengan biaya 78.000. Ada juga reguler online test ya, seperti biasa online test untuk anak-anak itu harganya mulai 40.000 hingga ada tes lengkap yang nanti ada pendampingan konsultasi juga. Kemudian ada program spesial juga yang dengan tema karakterku, itu untuk usia anak KB, TK, dan SD. Jadi kira-kira usia 5-12 tahun ya. Itu untuk mengenal karakter anak sejak dini. Jika kita tahu karakter anak sejak dini, jadi orang tua lebih bisa mengarahkan seperti apa anaknya dan pola asuh yang tepat untuk anak masing-masing. Kemudian yang masih belum mendaftar untuk online test, silakan menghubungi ada di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Silakan menghubungi PIC untuk mendapatkan harga spesial bagi yang mendaftar hari ini juga. Oke. Kita lanjutkan di sesi 1 ya. Apakah Ibu Lili Batubara sudah ada di tempat? Halo Bu Lili. Halo Mbak Riri, selamat sore. Sore, salam merdeka Bu Lili. Salam merdeka buat semua bunda-bunda ya yang sudah bergabung di acara webinar sore ini. Oke. Untuk Bu Lili kami persilakan berbagi cerita dan pengalaman tentang mendidik anak remaja ya. Oke, waktunya 10 menit Ibu Lili, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Senang sekali ya pada sore hari ini kita bisa bertatap muka ya dari Sabang sampai Merauke. Dan kali ini terima kasih juga buat Rihan Kreatif yang telah mewadahi
acara webinar kita pada sore hari ini, sehingga kita bisa sharing-sharing pengalaman kita untuk saling berbagi tentunya ya. Nah, pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing pengalaman tentang mendidik anak remaja, gitu ya. Jadi bicara soal merdeka untuk anak-anak di usia remaja, saya mengartikan merdeka itu pada anak-anak saya pada saat saya mampu memberikan kebebasan untuk anak-anak, baik dari mereka memilih pertemanan, saya juga mempersilahkan anak-anak untuk memilih kegiatan untuk mereka beraktivitas maupun menentukan sekolah untuk menjemput cita-cita mereka tanpa merasa mereka harus ada rasa takut seperti itu ya kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini berbicara tentang bergaul atau memilih teman. Saya memberikan kebebasan kepada anak-anak boleh berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang status sosial teman-temannya. Jadi dengan siapa saja anak-anak boleh berteman, dan kami sebagai orang tua menitipkan bekal bahwa kalian boleh berteman. Tidak harus memilih dari latar belakang sosial mana saja, it's okay, tidak masalah. Selama memang kalian berteman harus melihat sebatas mana sih anak-anak remaja ini harus bisa membatasi dirinya. Contoh kecil, kita memberikan informasi bahwa anak-anak untuk usia mereka di usia remaja untuk tidak merokok, seperti itu ya. Selanjutnya kita juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa bertemanlah tapi selalu menjauhi yang namanya narkoba, tidak terikat, tidak masuk ke dalam seks bebas, ya. Jadi kita sudah memberikan bekal bahwa seks itu seperti apa, gitu. Boleh atau tidak dilakukan dengan anak-anak seusia mereka. Kira-kira seperti itu. Apa efek sampingnya jika mereka mengenal narkoba ataupun mengenal seks bebas tadi dengan mereka melakukannya. Jadi hal-hal negatifnya kita sampaikan sehingga anak-anak bisa memilih mana sih teman yang cocok untuk saya, mana sih teman yang bisa membawa saya ke arah yang positif, mana sih teman yang bisa membawa dan menjerumuskan saya ke arah yang negatif. Jadi seperti itu. Kalau masalah anak-anak, kita tidak permasalahkan untuk berteman dari kalangan sosial manapun. Selama kegiatan mereka yang dilakukan secara bersama-sama adalah sifatnya positif. Contoh kecil, saya juga memberikan kebebasan untuk anak-anak beraktivitas. Mereka boleh beraktivitas sesuai dengan apapun yang mereka senangi. Contoh, pada saat mereka mulai memasuki sekolah. Di sekolah, mereka akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan, contohnya ekskul, ya. Jadi pada saat mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan ekskul, kita akan menyampaikan bahwa pilihlah ekskul yang memang mereka suka, mereka minati, seperti itu. Nah, contoh misalkan kita melihat sebagai orang tua tentu ada kebanggaan ya apabila anaknya berprestasi, baik dari bidang apapun. Tapi selama memang anak itu tidak berminat, kita tidak pernah memaksakan bahwa anak-anak kita harus masuk ke dalam zona yang dia nggak suka. Kenapa? Kita membebaskan anak-anak untuk beraktivitas ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka suka, karena pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka suka, mereka senangi, mereka enjoy di sana, happy gitu ya. Jadi setiap melakukan satu kegiatan, anak-anak selalu bisa punya banyak cerita. Jadi pada saat di sekolah, awalnya anak saya itu senang yang namanya baris berbaris, paskibraka seperti itu ya, paskibra lah bahasanya kalau masih di sekolah. Nah, pada saat sudah masuk ke jenjang SMP gitu ya, di sana anak saya itu walaupun punya bakat di sana, dia tidak mau menekuni paskibra lagi. Dia mengatakan bahwa, "Mama, saya tidak mau karena terlalu lelah untuk latihannya. Jadi saya lebih memilih untuk
eh, olahraga basket. Padahal di sana dia punya potensi. Jadi pada saat dia mengatakan bahwa saya secara fisik nggak bisa nih terlalu padat jadwalnya seperti itu. Jadi pada saat dia merasa bahwa jadwalnya terlalu padat dan kita nggak mungkin memaksakan meskipun kita tahu bahwa dia bisa besar di sana, bisa berkembang di sana, bisa hasilnya lebih bagus di sana. Seperti itu ya. Jadi karena saya merasa bahwa anak saya tidak merasa nyaman dengan kondisi fisiknya apabila terus dilanjutkan, maka dia lebih memilih untuk bertekut di basket. Dan alhamdulillah setelah dia mengikuti olahraga di sana, jadi ada hasil yang dia bisa tunjukkan ke kita gitu ya. Dari sisi fisiknya jadi tidak lagi lebih lemah gitu ya. Jadi karena dia sudah banyak berolahraga, banyak beraktivitas di sana, sampai kita pun tidak menyangka bahwa memang dia serius di sana dan dia bertanggung jawab atas pilihannya. Kira-kira seperti itu dari sisi mereka saya bebaskan untuk beraktivitas. Nah, untuk sekolah sendiri ya, kalau untuk sekolah ini kan biasanya turut campur orang tua besar ya untuk menentukan di mana sih anak saya harus bersekolah gitu ya. Nah, saya sebagai orang tua tidak pernah memaksa anak saya harus sekolah di sekolah yang saya pilihkan gitu ya. Tidak. Jadi banyak sekali sekolah yang bisa kita tawarkan. Plus minusnya kita kasih tahu. Yang pasti semua sekolah itu bagus. Tidak ada sekolah yang tidak bagus. Saya menyatakan seperti itu. Semua sekolah bagus. Semua tempat kita belajar itu bagus. Semuanya berpulang kepada diri kita. Mau belajar atau tidak. Seperti itu. Jadi pada saat saya hadapkan anak-anak pada pilihan-pilihan sekolah yang kemungkinan dia suka yang mana nih gitu ya. Jadi ada sekolah negeri maupun sekolah yang swasta berbasis umum, berbasis agama. Saya tunjukkan kepada anak-anak yang mana yang kalian mau, begitu ya. Jadi mereka akan pilih, mah saya mau sekolah di A, gitu ya. Setelah ditunjukkan beberapa sekolah yang memang, oh di sini di sini kamu bisa mendapatkan fasilitas A, di sini kamu bisa mendapatkan fasilitas B, dan pada saat itu anak-anak akan memilih mana yang paling cocok untuk dia. Gitu ya, pada saat anak-anak sudah bisa memilih mana yang paling tepat untuk dia melanjutkan pendidikan, maka di sana saya daftarkan dan di sana anak-anak diminta untuk fokus dan alhamdulillah dengan cara saya memberikan anak-anak kebebasan untuk memilih, di sana pula tumbuh rasa tanggung jawabnya mereka masing-masing. Kira-kira seperti itu, Mbak Ririn, sharing dari saya sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Nah, kurang lebih untuk dari Bu Lili sharingnya adalah kemerdekaan untuk memilih, kemerdekaan untuk bergaul, tapi semuanya bertanggung jawab ya, tetap ada tanggung jawabnya. Jadi itulah kemerdekaan mendidik anak versi Ibu Lili Batubara. Nah, untuk semua keluarga Indonesia, silakan jika ada pertanyaan tulis di kolom chat, nanti akan dipilih yang terbaik kita bahas bersama narasumbernya. Selanjutnya, wah ini yang ditunggu-tunggu nih, ada door prize. Pesertanya sudah ready semua kah? Jangan menjauh, kita akan undi door prize-nya. Door prize sesi 1, buku berjudul Notulen Hidup oleh Santi Evo. Siapkah semuanya? Nih sudah rame nih, kita putar nih. Yuk. Hai. Nah, ini dia yang mendapatkan buku, Ibu Rabia Fatah. Adakah beliau? Boleh chat atau menunjukkan angkat tangan atau apa? Ibu Rabia Fatah, adakah? Mana ya? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2,
Mana mic-nya ya? Suaranya nggak ada. 2,5. 3. Ayo, gimana nih? Operator, kita putar lagi kah? Oke, kita putar lagi untuk door prize pertama, door prize 1. Winnernya adalah Bella Tama. Adakah beliau? Ada, Ibu. Oleh, hore, selamat ya. Anda Ya, mendapatkan terima kasih. ya buku yang berjudul Notulen Hidup. Siapa tahu ini bermanfaat untuk keluarga, bisa menjadi ide atau pembelajaran untuk keluarga. Selamat ya. Ya, Lanjut. terima kasih. Sama-sama. Sesi kedua bersama Ibu Keisha Margareta dengan Ananda Matthew ya. Ini adalah pengalaman beliau untuk mendidik anak secara merdeka. Ibu Keisha sudah di tempat kah? Hadir, Mbak Ririn. Suaranya. Oh, sudah. Saya hadir. Oke. Salam merdeka Ibu Keisha. Salam merdeka. Oke, silakan Ibu Keisha untuk sharing pengalamannya. Waktu Ibu 15 menit. Oke, terima kasih Mbak Ririn, terima kasih Rihan Kreatif. Selamat sore ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia yang sore hari ini bisa bergabung dalam webinar tentang keluarga merdeka. Ya, sore hari ini saya akan sharing tentang mendidik anak secara merdeka, gitu ya. Saya kebalikan dari Ibu Lili Batubara tadi, begitu. Nah, pengalaman ini memang tidak mudah karena awal-awal ketika saya melakukan ini, suami saya tidak setuju, gitu ya. Saya learn from home alias homeschooling, begitu. Saya sempat menyekolahkan anak saya pada waktu TKA, namun kemudian karena ada sesuatu hal kami harus berpindah dari satu kota ke tempat lain, sehingga mau tidak mau saya harus mengeluarkan berhenti sekolahnya di situ ya. Terus kami berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Latar belakang ketika saya memilih tentang mendidik anak secara merdeka, homeschool ini, yang pertama adalah saya tidak ingin pengalaman belajar saya itu saya terapkan kepada anak saya gitu. Kenapa? Karena saya dulu sejak dari SD sampai SMA itu sekolah itu bagi saya sesuatu yang nomor satu gitu ya, karena tuntutan dari mama saya bahwa ketika kamu sudah juara, kamu harus bisa mempertahankan itu gitu. Meraihnya gampang, tetapi untuk mempertahankan itu susah, sehingga bagi saya sekolah itu saya tidak bebas karena hal yang saya lakukan setiap hari hanya belajar gitu ya, sampai les dan lain sebagainya. Nah, itu tidak saya ingin terapkan, tidak ingin saya terapkan kepada anak saya karena pola pikir saya atau pandangan saya sudah berbeda. Anak saya bisa belajar sambil bisa bermain, sambil bisa mengeksplor diri, begitu ya. Dia tidak terkungkung dengan sesuatu hal. Nah, pengalaman lain dari beberapa orang yang mungkin ini pengalaman yang saya jumpai, itu terkadang mereka juga stres dengan berbagai macam pelajaran yang ada. Nah, yang kedua, saya menginginkan sesuai dengan kebutuhan anak, begitu. Jadi saya tuh sebetulnya berpikirnya bahwa seperti pendidikan di luar negeri. Ketika anak ini sudah tahu minat, potensi, bakatnya, saya akan mengarahkan dia untuk sesuai bidang minat bakat anak tersebut. Nah, itu saya sempat berencana untuk menyekolahkan anak saya ini di sekolah di salah satu kakak sepupu saya yang ada di Yogyakarta. Mereka menggunakan kurikulum dari luar negeri sehingga mengerucut begitu ya, tetapi biayanya juga tidak mudah. Sehingga saya juga bingung untuk mengarahkan ini seperti apa. Saya gali, saya belajar. Yang ketiga, saya ingin pendidikan yang holistik dalam artian menyeluruh, bukan hanya secara akademik. Itu ada yang bertanya kepada saya, apa sih ciri-ciri anak yang pintar gitu ya. Saya jawabnya relatif, karena anak pintar itu tidak hanya sekedar dari sisi akademik saja. Anak yang pandai basket, dia mungkin tidak memiliki kepandaian secara akademik, matematika, fisika, biologi, tetapi dia punya
kepintaran yang lain gitu, yang orang lain mungkin tidak ketahui ya, ini multiple intelligence ya. Jadi saya menginginkan satu pendidikan yang holistik, satu pendidikan yang integratif, artinya bukan hanya satu sisi saja dia pelajari, tetapi dia bisa mempelajari dari banyak hal dan juga dinamis. Nah, saya orangnya tidak suka statis, saya bosan dengan satu kebiasaan yang monoton begitu ya. Jadi ya saya akan menerapkan satu pendidikan yang dinamis. Tantangannya apa saja? Tidak gampang ketika saya melakukan ini, begitu ya. Apalagi dari beberapa teman-teman ibu-ibu muda yang ada, saya menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama adalah dari suami. Suami saya tidak setuju ketika saya melakukan homeschool kepada anak saya. Gitu. Dia membutuhkan satu alasan yang kuat. Kenapa kamu kok bisa mengambil ini sebagai keputusanmu? Nah, itu saya harus memperjuangkan itu. Saya jelaskan seperti ini, tetap saja suami saya bilang gini, nanti SD masuk sekolah, gitu. Nanti SMP masuk sekolah, begitu ya. Orang tua saya juga sama. Loh, anak ini kok nggak di sekolah-sekolahin? Nanti dia nggak pinter loh, nanti dia nggak ini loh. Nah, begitu ya. Jadi saya mendapatkan serangan dari dalam dulu, dari suami dan dari anak saya. Nah, dari orang tua saya. Nah, untuk suami saya suatu kali dia membaca sebuah artikel mengenai homeschool ini. Nah, dari dia membaca sendiri itu kemudian entah apa yang menjadi pikirannya pada waktu itu, setelah dia membaca itu baru dia sharing ke saya. Oke, nggak apa-apa. Saya izinkan anak ini untuk homeschool sendiri, asalkan bisa anak ini bisa enjoy, anak ini bisa menikmati ketika dia belajar tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Cibiran dari teman, cibiran dari teman ini juga ada sesama ibu muda. Mungkin saya satu dari sekian orang yang memilih untuk homeschool begitu ya. Saya tanya kemana-mana kok nggak ada ya yang mau homeschool gitu. Nah, cibiran dari teman ini begini, waduh nggak punya seragam dong gitu ya. Terus waduh nanti nggak ada foto kenang-kenangan dengan teman-temannya gitu. Nah nanti kalau sudah dewasa nggak bisa reuni sama teman-temannya. Nah, itu juga menjadi momok bagi saya pribadi ya. Terus sosialisasinya bagaimana? Kasihan loh dia nggak ada teman dan lain sebagainya. Itu cibiran dari teman, begitu ya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan teman-teman yang juga mereka memilih untuk homeschool ini, saya dikuatkan, dikuatkan, nggak apa-apa. Nah, itu pilihanmu. Jadi, kalaupun itu berbeda dari yang lain, itu bukan sesuatu hal yang urgent begitu ya. Yang ketiga adalah ekstra kerja keras. Ya, memang seseorang yang melakukan homeschool di rumah ini harus ekstra kerja keras, ibu-ibu, mama-mama semua. Karena apa? Karena seorang yang melakukan homeschool tuh dia adalah kepala sekolah, dia adalah guru, dia adalah pendamping, gitu ya. Dia juga konselor bagi anak, dia juga perancang kurikulum, begitu ya, untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan pendidikan atau materi-materi apa saja yang bisa dikombinasi untuk bisa melakukan homeschool ini. Namun di balik tantangan itu ada beberapa hal positif yang saya dapatkan yang sore hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman ibu-ibu semua yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah sosialisasi. Orang beranggapan bahwa ketika dia homeschool sosialisasinya itu tidak ada, tetapi justru itu salah. Bahkan ketika anak saya ini saya ajak untuk bisa bertemu dengan banyak orang, dia tidak ada masalah dengan sosialisasi. Bahkan ketika anak saya ini bisa bertemu dengan orang yang heterogen, artinya tidak homogen seusianya dia saja, tetapi dengan orang yang heterogen, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda. Nah, jadi dia bisa menempatkan dirinya bagaimana dia harus bersikap. Yang kedua adalah bonding. Bonding ini adalah keakraban atau intimasi saya dengan anak saya waktu-waktu itu lebih akrab ya, lebih punya quality time begitu. Saya bisa melihat perkembangannya dia, pertumbuhannya dia, kelemahannya dia di mana, kelebihannya dia di mana, itu saya bisa lihat. Terus yang ketiga adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini yang sekarang ini mungkin ada ya. Jadi dengan adanya pandemik ini sekolah-sekolah masih secara daring atau mungkin juga ada yang sudah tatap muka, saya tidak tahu, tetapi sterilisasi ini juga menjadi satu kebutuhan yang sekarang ini penting begitu. Yang selanjutnya adalah fleksibel. Fleksibel ini saya dan suami saya dosen, saya juga pengajar juga, jadi kami ini terkadang punya waktu yang
bertabrakan gitu ya, bertabrakan sedangkan saya tidak ada babysitter atau pembantu dan lain sebagainya. Otomatis ketika suami saya waktu sebelum pandemik harus terbang ke Manado, harus terbang ke Semarang, sedangkan saya juga ada kegiatan sendiri, otomatis kita harus bagi tugas. Saya yang bawa dia atau suami saya yang bawa dia, tergantung tugas kita itu yang berat yang mana. Nah, ini fleksibel. Jadi ketika kami ada acara ya berhenti dulu, sekolahnya cuti dulu, libur dulu gitu ya. Nanti kalau sudah kembali baru kita mulai lagi. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah potensi anak terlihat lebih dini. Saya bersyukur saya bisa bertemu dengan Rihan. Ketika saya pertama kali mengikuti seminar di Lawang, saya tertarik sekali dan kemudian saya berkomunikasi lebih lanjut lagi dengan Rihan Kreatif melalui WhatsApp. Ada banyak tes-tes yang di sana, saya ikuti semuanya, termasuk saya juga ikut tes gitu ya, karena saya ingin tahu, jadi tes emosi, anak saya juga minat bakat dan lain sebagainya. Singkat cerita saya berkonsultasi dengan Ibu Rini Handayani. Saya tanya, Bu, gimana ini anak saya ini? Oh ini seperti ini, beliau jelaskan panjang lebar. Anak saya ini pengen, suatu kali itu pengen jadi arsitek, cita-citanya pengen jadi arsitek. Nah, ini Matthew, dia ada di sini, gitu ya. Terus kemudian saya tanya, gimana ini perkembangannya untuk kedepannya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, begitu ya, apa yang harus saya arahkan. Nah, Ibu Rini memberikan banyak arahan mengenai apa yang harus saya lakukan ke depannya karena dia pengen jadi arsitek gitu ya. Apakah saya sempat bertanya apakah nanti SMP saya harus sekolahkan dia atau bagaimana? Ibu Rini menjawab bahwa tetap aja di homeschool, Bu. Ibu arahkan dia untuk kelak menjadi arsitek dengan berbagai macam hal. Nanti ketika ada acara-acara tentang anak, tentang penggalian potensi dan lain sebagainya, Ibu arahkan itu. Bahkan beberapa waktu lalu diminta untuk bisa memberikan cerita kepada Bu Rini. Saya masih konsep ya Bu, belum selesai. Kalau Ibu Rini ada di sini, saya masih konsep, dia belum selesai buatnya mengenai bangunan-bangunan itu tentang menjadi sebuah cerita begitu ya. Nah, bertemu dengan Rihan Kreatif ini saya sangat tertolong sekali karena beberapa tes yang saya ikuti dan juga yang anak saya ikuti itu menolong saya membuka mata saya apa yang harus saya lakukan ke depannya, apa yang harus saya siapkan bagi dia untuk nantinya dia meraih cita-citanya seperti itu. Jadi kepada ibu-ibu yang ada sore hari ini, kalau ada tes dan lain sebagainya itu sangat menolong sekali, apalagi didukung dengan konsultasi dengan para pakar yang ada di Rihan Kreatif. Ini menolong kita untuk bisa mengarahkan anak kita kelak mencapai cita-citanya. Nah, banyak hal ketika saya menjumpai para remaja, itu ketika mereka sudah selesai sekolah, SMA, saya tanya, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Mereka bingung. Saya enggak tahu mau kemana, yang penting saya kuliahnya pun juga bingung mengambil jurusan apa. Nah, itu yang saya tidak ingin terjadi kepada anak-anak Indonesia, yang mereka yang masih ada di SD, SMP, mereka punya hak yang sama untuk bisa meraih cita sesuai minat dan bakat mereka. Nah, orang tua tugasnya adalah untuk mengarahkan mereka, mencari tahu apa yang menjadi minat bakatnya. Tentu tidak sama ya, saya memilih untuk homeschool, kalau ibu-ibu yang lain, mama-mama yang lain memilih untuk menyekolahkan, tidak masalah. Hanya jangan bebankan itu pada guru di sekolah, tetapi itu adalah tugas mama, tugas ibu untuk bisa menolong anak itu untuk meraih apa yang dia inginkan. Gitu. Kelak dia bisa menjadi satu pribadi yang maksimal sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Siapa anak-anak? Selamat sore tante-tante. Nama Selamat saya sore. Matthew. Saya sekolah dari rumah dengan mama saya. Saya ingin menjadi arsitek yang terkenal di luar negeri. Oh, Ya, cita-citanya mau jadi arsitek di luar negeri. Saya juga bingung. Saya nggak mau kuliah di Indonesia, katanya mau kuliah di luar negeri. Waduh, ini PR Bu Rini, saya bilang gitu kan. Ini PR buat saya untuk bisa menolong dia, untuk bisa nanti meraih cita-citanya. Itu sharing singkat saya mengenai learn from home. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ririn. Oke, terima kasih Bu Keisha. Terima kasih juga untuk Matthew. Semoga cita-citanya tercapai ya. Wah,
Aduh, keren, keren. Itu tadi sharing dari Ibu Keisha, mungkin bisa menginspirasi ibu-ibu semua di Indonesia bahwa merdeka mendidik itu bisa dari rumah, dan Ibu Keisha melakukan itu, dan sudah sekarang usia Matthew kira-kira berapa Ibu Keisha? Dia kelas 4 SD. Kira-kira kelas 4 SD. Jadi terbayangkan ya, jadi kurikulum di sekolah seperti apa, di rumah bagaimana harusnya. Nah, itulah kemerdekaan Ibu Keisha dan kemerdekaan Matthew, artinya kemerdekaan keluarga. Mau dibawa kemana anak ini sebenarnya gitu, mau disiapkan jalan seperti apa, dan itu dengan konsultasi aktif dengan Rihan Kreatif sangat membantu Ibu Keisha dan juga Matthew untuk mempersiapkan dia lebih dini, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya sedikit menginformasikan ya, saya kebetulan basically saya adalah praktisi Montessori, bahwa Montessori itu adalah metode yang bisa diajarkan kepada anak dimulai dari rumah. Jadi sejak usia 0 itu anak-anak kira-kira bisa apa ya. Jadi sejak usia itulah kita sentuh dia. Apalagi kalau di salah satu agama, saya nggak menyebutkan ini ya, cuman ada menyebutkan bahwa ibu adalah guru terbaik, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi alangkah baiknya kalau anak-anak langsung disentuh ibu masing-masing, kurang lebih seperti itu. Dan pendidikan Montessori itu tidak seperti tadi yang kesulitannya Ibu Keisha, jadi yang ditemukan bahwa nanti sosialisasinya susah, seperti itu ya. Itu salah satunya. Nah, di pendidikan Montessori itu tidak ada anak yang satu kelas dengan satu usia. Jadi usianya itu pasti multi age gitu. Itu akan sangat membantu anak dalam hal apa? Yang kecil akan belajar dari yang besar itu. Kemudian belajar juga menghargai yang besar, si kakak. Nah, kakak karena merasa dia lebih besar, lebih tua, dia akan menjaga adik, mengajari adik. Nah, seperti itu. Itu juga hal-hal kecil tapi sangat membentuk karakter anak-anak, saya kira. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak usah takut dengan segala kebebasannya, kemerdekaannya, karena apapun pasti ada resikonya. Mau sekolah juga pasti ada resikonya, kalau di rumah juga ada resikonya gitu. Tapi semuanya akan tetap bisa teratasi dengan itu tadi, dengan cinta, tetap mencintai anak-anak, mendampingi anak-anak. Seperti Rihan Kreatif juga tetap akan mendampingi keluarga Indonesia, seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Keisha, bagaimana mengetahui anak minat bakatnya jauh lebih dini sehingga akan lebih siap untuk mempersiapkan masa depan anak. Oke, bagi keluarga-keluarga silahkan yang ada pertanyaan tulis di kolom chat, nanti akan tetap kita pilih dan kita bahas bersama narasumber di sesi tanya jawab. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya adalah door prize lagi. Senangnya banyak door prize. Door prize kedua adalah free online test untuk anak. Nah, yang ini buat anak-anaknya nih. Kita mau undi langsung ya. Boleh, mulai diundi. Silakan putar. Oke, Ibu Shirley Elin, adakah beliau? Suaranya mana? Ibu Shirley. Oh, itu ada. Adakah? Ada, makasih. Ada, Ibu Shirley. Selamat ya, putri atau putranya nanti dapat free online test untuk anaknya. Oke. Selanjutnya masih dengan Rihan Kreatif, kita punya banyak program di September Ceria. Tadi ada pola tipe pengasuhan anak,
paket online test seperti yang hari ini ya, ada keluarga merdeka, tapi yang untuk September kita temanya adalah tipe pengasuhan orang tua. Itu untuk menyiapkan seperti masa depan anaknya nanti seperti apakah kita cara mengasuhnya dan bagaimana dampaknya terhadap anak-anak. Kemudian ada juga di September Ceria online tes untuk anak, ada tes emosi yang sudah belajar di rumah kelamaan, sudah mulai uring-uringan bisa mengikuti tes emosi, tes bakat dan minat, ada tes belajar formal, ini ada seperti kematangan belajar itu ya, belajar formal, karakter anak, ada tes empati, ada tes potensi lengkap, ini ada meliputi beberapa item ya. Kemudian tes lengkap dengan bonus 45 menit konsultasi dengan para pakar, para psikolog. Harganya sangat terjangkau mulai dari Rp40.000 saja. Begitu. Lalu ada spesial momen lagi, yaitu karakterku judulnya. Masih untuk anak-anak yang KB, TK, dan SD. Kenapa banyak sekali anak-anak? Karena ini anak-anak kalau belajar di rumah sudah mulai agak pusing nih, sudah mulai agak bermasalah, jadi temanya kita ambil karakterku. Kemudian yang masih belum daftar sampai hari ini silahkan menghubungi PIC masing-masing karena yang daftar hari ini akan ada harga spesial. Jadi harga yang tadi itu yang udah spesial ditambah spesial lagi. Jadi lebih cepat lebih baik. Ayo hari ini yuk gitu. Ditunggu sama PIC masing-masing dan bisa menghubungi PIC di kota terdekat di seluruh Indonesia. Tuh, mulai dari Malang, Banjarmasin, Medan, Bandung, Blitar, Jakarta, Tangerang, dan Makassar. Silakan. Oke, selanjutnya sesi ketiga. Kita akan mendapat banyak ilmu nih dari Ibu Nawang Warsi. Beliau adalah psikolog dan masih aktif sebagai dekan di Universitas Merdeka. Kepada Ibu Nawang Warsi, adakah beliau? Ada, Mbak. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo. Halo, Mbak Ririn. Merdeka, Ibu. Salam merdeka. Oke, terima kasih Ibu atas kehadirannya dan terima kasih untuk kesediaannya berbagi ilmu tentang tipe orang tua ya, tipe orang tua itu mengasuhnya seperti apa. Dan saya juga mendengar baik-baik nih, karena saya juga tipe apa sih sebenarnya saya gitu. Dan keluarga, Bapak Ibu silakan mengumpulkan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kita bahas bersama beliau. Silakan Ibu Nawang, waktunya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Selamat sore semuanya buat bunda-bunda di rumah, buat anak-anak. Senang sekali pada sore hari ini saya diajak oleh Bu Rini Handayani untuk sharing, untuk belajar bareng, ya, untuk berbagi pengalaman dengan semua peserta yang ada di sini, dengan para narasumber semuanya. Kebetulan saya juga punya 2 anak, 1 sudah remaja, 1 masih anak-anak gitu. Jadi mungkin kita juga bisa sharing tentang pengasuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tipe pengasuhan kita ya sebagai orang tua. Tapi sebelum kita masuk atau mengenal tipe-tipe itu, mungkin saya perlu sampaikan tentang pengasuhan itu sendiri. Ini hanya untuk mengingatkan pada peran kita sebagai orang tua. Kalau kita bicara pengasuhan, bagaimanapun juga pengasuhan itu merupakan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita. Jadi sesibuk apapun orang tua
maka tetap tanggung jawab itu ada di pundaknya. Kalaupun di rumah kita di dalam melakukan pengasuhan itu dibantu oleh orang lain, babysitter, atau mungkin ada saudara kita, atau mungkin orang tua kita, tapi tetap tanggung jawab pengasuhan itu ada di kedua orang tuanya. Sehingga perlu juga kita menentukan mau seperti apa pengasuhan yang kita berikan. Saya seringkali bicara pada mahasiswa saya, kalau kita ini jadi orang tua itu sebenarnya siklus yang alami. Jadi kalau kita dulu ingat waktu kita baru menikah, terus kita punya anak, begitu anak itu lahir, maka otomatis kita akan jadi orang tua. Tapi bagaimana kita berperan atau kemampuan kita menjadi orang tua, itulah yang harus diupayakan. Ya, dan disadari sepenuhnya oleh orang tua itu sendiri. Karena kita lihat semua orang tua itu bisa lah jadi kalau mereka sudah punya anak, mereka pasti akan disebut sebagai orang tua. Tapi dari beberapa orang tua itu ternyata ada beberapa orang tua yang belum bisa memainkan perannya sebagai orang tua gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat memunculkan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh apakah itu anak ataupun keluarga kita. Karena kalau kita sudah bicara keluarga, ada kita dulu waktu masih berdua itu kita berperan sebagai suami dan istri. Pada saat muncul anak lahir, maka peran kita akan bertambah, bukan hanya sebagai suami dan istri, tetapi sebagai orang tua. Dan kita akan keluarga itu menjadi sebuah sistem. Karena sistem, maka setiap anggota keluarga itu akan saling mempengaruhi. Orang tua akan mempengaruhi anak, anak juga akan mempengaruhi orang tua. Si kakak akan mempengaruhi adik, adik juga akan mempengaruhi si kakak. Nah, itu yang harus selalu kita sadari sepenuhnya. Nah, kesadaran itu yang kalau kita bicara psikologi itu dinamakan kesadaran pengasuhan. Jadi apa pentingnya orang tua memiliki kesadaran pengasuhan itu? Yang pertama, kalau orang tua memiliki kesadaran pengasuhan, maka itu menjadi satu modal penting dalam menciptakan ketahanan dalam pengasuhan. Mungkin pernah kita mengalami di dalam mengasuh anak-anak kita, itu kita mengalami yang namanya stres pengasuhan. Ya, stres pengasuhan ini kalau kita dengar kata stres, jangan keburu menganggap sesuatu hal yang berat, tidak. Stres itu adalah sebuah tekanan. Jadi kalau misalnya kita punya masalah di dalam pengasuhan, kenapa ya anakku kok mogok sekolah, misalnya, kenapa ya anakku kok malas belajar dan sebagainya, itu sudah menjadi tekanan tersendiri di dalam pengasuhan. Nah, kalau kita mengalami stres pengasuhan, maka perlu ada ketahanan di dalam diri kita untuk supaya kita bisa menghadapinya atau mengatasinya. Nah, itu baru kita miliki kalau kita punya yang namanya kesadaran pengasuhan. Lalu yang berikutnya, pentingnya kita punya kesadaran pengasuhan adalah itu akan membangkitkan kesiapan kita atau kesediaan kita untuk terus belajar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Seperti yang kita lakukan saat ini. Ini adalah upaya-upaya kita untuk belajar. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Kesia sudah sedemikian upayanya ya untuk untuk belajar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul pada saat menangani atau mendampingi si Matthew. Dan kita juga hadir di sini itu juga karena kita mau belajar gitu. Nah, ini artinya kita semua ini sudah memiliki kesadaran pengasuhan dan itu sesuatu yang membahagiakan. Berikutnya, pengasuhan anak itu sebenarnya esensinya adalah sarana kita untuk mengoptimalkan potensi anak. Jadi anak dilahirkan itu sudah membawa potensi masing-masing, membawa bakat masing-masing.
tugas kita sebagai orang tua atau sekolah atau pendidikan adalah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak kita. Seperti tadi contohnya Bu Kesia dengan Matthew yang punya potensi seperti itu, maka pengasuhan yang kita lakukan adalah mengoptimalkan potensi-potensi anak kita. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa sih potensi anak saya. Bu Lili tadi juga mengetahui bahwa anaknya punya potensi untuk menjadi seorang paskibra, main basket dan sebagainya. Itu penting di dalam pengasuhan. Yang kedua, esensi pengasuhan anak yaitu mengarahkan anak pada pencapaian kesejahteraan. Tadi pada waktu Bu Lili dan Bu Kesia membagi pengalaman tentang mengasuh putra-putrinya, mereka mengatakan bahwa mereka ingin anak-anaknya bahagia. Mereka nggak ingin anak-anaknya tersiksa, ya, karena kalau Bu Lili tadi itu putranya nggak mau untuk latihan paskibra karena terlalu capek, Bu Lili membebaskan. Nah, ini dalam rangka mengarahkan anak-anak untuk mencapai kesejahteraan. Bahagia pada anak-anak terutama itu sangat-sangat penting karena itu akan tumbuh kembang anak itu akan optimal kalau anak itu mencapai kebahagiaan. Ya, itu. Yang berikutnya adalah kita membantu anak. Pengasuhan itu sebenarnya kita membantu anak untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dalam setiap tahapan kehidupan yang dengan baik. Kita mengenal ada beberapa tahapan kehidupan, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, dan seterusnya. Nah, setiap tahapan ini mereka punya yang namanya tugas perkembangan yang harus diselesaikan di masa tersebut. Apa efeknya kalau tugas itu tidak diselesaikan? Maka yang pertama, dia akan tidak merasakan kebahagiaan. Ya, dia merasa tidak bahagia. Dan yang kedua, itu akan mengganggu dia di dalam menyelesaikan tugas perkembangan di tahapan berikutnya. Contoh, anak yang misalnya di usia anak-anak, dia belajar berjalan. Pada saat dia waktunya berjalan dan dia bisa berjalan, itu akan membawa kebahagiaan tersendiri buat anak. Anak akan jalan ke sana ke sini, nggak mau berhenti gitu ya jalannya gitu ya. Jadi biasanya memang pada saat anak itu belajar berjalan, itu kita yang kadang-kadang kelelahan. Ya, saya ingat waktu anak saya masih belajar berjalan itu berat badan saya kembali normal. Ya, karena harus ngikutin anak saya jalan-jalan ke sana ke sini ke sana ke sini. Terus nanti di tahap berikutnya, di mana dia harus belajar keterampilan bermain. Keterampilan bermain itu ada berlari, memanjat, melompat, dan sebagainya. Itu dia sudah bisa. Nah, kalau anak-anak di waktu dia harus belajar berjalan dan dia belum bisa berjalan, maka itu akan membuat dia terganggu untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan di tahapan berikutnya. Ya, dia belum akan bisa berlari. Jadi kalau temennya lari-larian, kejar-kejaran, ya dia belum bisa mengikutinya dan terpaksa hanya melihat saja. Nah, itu yang perlu kita pahami betul pada saat kita menjalankan fungsi pengasuhan. Nah, sekarang kita berkenalan dengan tipe-tipe pengasuhan. Sebenarnya ada banyak ahli yang mengemukakan tentang tipe-tipe pengasuhan. Saya hanya ambil salah satu saja, dan ini mungkin yang paling banyak diketahui oleh khalayak umum, termasuk mungkin para peserta sudah banyak yang mengetahui 4 tipe pengasuhan ini. Kita lihat yang pertama dulu, otoritarian. Otoritarian ini atau yang sering kali disebut sebagai tipe pengasuhan otoriter, ya. Otoriter. Kalau kita bahasakan dengan merdeka, otoriter ini yang merdeka adalah
orang tuanya. Ya, karena apa? Karena orang tua menentukan sendiri tuh aturan-aturan dan batasan mutlak yang harus ditaati, nggak ada kompromi dan nggak ada pertimbangan tentang keadaan anak. Ya, jadi orang tua yang merdeka itu yang orang tuanya. Ya, jadi beberapa karakteristik. Monggo silahkan di-share lagi karakteristiknya untuk tipe otoriter itu seperti ini. Jadi orang tua berkuasa menentukan segalanya. Dalam hal ini anak itu hanya sebagai pelaksana saja, dan untuk supaya anak-anak mematuhi apa yang dikehendaki atau yang ditetapkan oleh orang tua tidak segan-segan untuk menerapkan hukuman yang keras. Tapi pada saat anak itu patuh pun tidak ada reward gitu ya, tidak ada penguatan untuk anak. Nah, untuk pola yang seperti ini, karakter anak biasanya, jadi karakter anak yang dihasilkan dari pola pengasuhan yang otoriter biasanya adalah, kenapa ragu-ragu? Karena dia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri. Segala sesuatu yang memutuskan adalah orang tua, sehingga dia juga tidak pernah belajar untuk mengambil atau memutuskan sesuatu hal kecil sekalipun, ya. Dia juga tidak punya inisiatif biasanya nanti kalau dia sudah kerja gitu, sudah gede, itu dia nggak punya inisiatif. Kenapa? Karena inisiatif itu datangnya dari orang tua gitu, untuk tipe yang otoriter. Ya, karena kalau dia punya inisiatif belum tentu orang tuanya mau gitu, karena semuanya satu arah, datangnya dari orang tua. Jadi mereka hanya menunggu apa perintah dari orang tua, itu yang dilaksanakan. Kalau nggak diperintah, salah, ya, kalau dia menjalankannya. Tipe yang kedua atau yang disebut otoritatif atau yang kita sering kenal dengan tipe demokratis nih. Nah, kalau tipe demokratis ini, ini yang merdeka dua-duanya, ya anak, ya orang tua. Tapi merdekanya di sini tetap merdeka yang tidak merdeka sepenuhnya, tapi ada sama-sama merasakan kemerdekaan, ya. Jadi tipe demokratis ini mendorong anak untuk mandiri, ya. Jadi diberi kebebasan. Anak mau istilahnya bernegosiasi dengan orang tua, kenapa aku harus tidur siang sih, Ma? Gitu. Nah, itu dijelaskan. Tidak terus dijawab dengan pokoknya harus tidur siang gitu. Nah, itu ada diskusi-diskusi semacam itu. Pendapat anak itu masih didengarkan oleh orang tua. Dan anak juga boleh melakukan apa yang dia inginkan sepanjang tidak melanggar batas-batas atau aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Jadi kemerdekaan ini masih ada batasnya. Jadi merdekanya orang tua itu juga masih mempertimbangkan keadaan anak. Merdekanya anak juga masih memperhatikan batas-batas yang ditetapkan atau disepakati bersama dengan orang tua. Ya. Nah, untuk pola asuh otoritatif atau demokratif, karakter anak yang biasanya dihasilkan, anak mampu mengontrol perilakunya. Karena apa? Karena anak diberi kesempatan untuk memilih, untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan, dan dia mengetahui apa batas yang sebatas mana dia boleh melakukan sesuatu, sehingga dia juga akan melatih kontrol dirinya. Ya, terus kreativitasnya juga bisa berkembang dengan baik. Dia mau menerima kritikan, dia juga mau menghargai orang lain karena dia juga dihargai pendapatnya, keinginannya oleh orang tua. Sehingga dia juga memodelkan, jadi dia belajar dari model yang ditunjukkan oleh orang tua bahwa mereka bicara, ya, mereka berkomunikasi, mandiri, bertanggung jawab gitu, karena ada kesempatan untuk memilih, dan mereka yakin dengan dirinya. Kenapa? Karena mereka orang tua mengajarin mereka untuk bagaimana cara memilih. Tipe yang ketiga adalah tipe
indulgen. Indulgen itu permisif, ya, permisif. Nah, kalau permisif itu yang merdeka adalah anaknya. Ya, merdeka adalah anaknya. Jadi ada kehangatan yang tinggi, tapi kontrolnya nggak ada. Sangat mengutamakan kebutuhan dan kepuasan dari sang anak. Ya, dan orang tua itu cenderung tidak bisa mengontrol perkembangan anak. Jadi ini anak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Ini biasanya orang tua jadi yang ngalah ke anak. Jadi anak yang lebih berkuasa. Apa maunya anak, apa keinginan anak, monggo silakan dan silakan gitu. Sehingga untuk karakter yang dihasilkan dari pola asuh permisif ini adalah biasanya anak-anak cenderung menjadi manja. Mereka kurang bisa beradaptasi. Karena apa? Karena mereka hanya mengikuti apa yang menjadi keinginannya sendiri. Sehingga ada kecenderungan anak-anak itu ingin agar keinginannya bisa terpenuhi. Ya. Ini yang akhirnya membuat anak-anak menjadi susah beradaptasi gitu. Karena kita juga tidak bisa mengontrol, mengkondisikan ya sesuatu untuk anak kita. Pola asuh yang terakhir adalah ini pola asuh yang dianggap paling buruk. Ya, dianggap paling buruk karena tidak ada keterlibatan. Jadi orang tua tidak, ini yang merdeka dua-duanya jugaan. Tapi merdeka sak merdeka-merdekanya. Jadi orang tua juga tidak menjalankan peran pengasuhan, anak juga tidak karena orang tua tidak berperan, maka anak juga tidak bisa kita kondisikan. Anak sehingga akhirnya dia bebas mau melakukan apa saja. Ya, sehingga ini dianggap sebagai pola asuh yang paling buruk. Kalau tadi di pola asuh yang ketiga, yang permisif, itu kehangatan itu masih ada, tapi kontrol lemah. Kalau yang ini kehangatan nggak ada, kontrolnya juga nggak ada. Ya, sehingga karakter anak yang muncul dari pola asuh yang keempat ini adalah ada kecenderungan dia berkembang menjadi nakal. Sebutan nakal. Kenapa jadi nakal? Karena dia tidak belajar sesuatu. Di dalam pengasuhan kita salah satu hal yang kita lakukan pada anak adalah mengajarkan atau menanamkan misalnya nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai gitu. Nah, tapi ini nggak ada gitu. Fungsi edukasi dari sebuah keluarga itu nggak terjadi, sehingga anak juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga pada saat dia harus dia nggak tahu norma yang dia lakukan seperti apa, etika yang itu sama sekali dia tidak dapatkan di keluarga, sehingga akhirnya dia mendapatkan sebutan sebagai anak yang nakal. Dia tidak mau mendengar masukan apapun karena dia tidak pernah mendapatkan itu gitu, dan ada kecenderungan dia terjerumus di kenakalan remaja. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya kenakalan remaja itu terjadi karena ada kebutuhan dari anak yang tidak bisa dipenuhi di dalam keluarga. Jadi misalnya kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk disayangi, itu tidak ada. Sehingga karena itu sebuah kebutuhan, maka ada dorongan yang kuat dari dalam diri untuk mendapatkan pemenuhan. Nah, itu biasanya dia akan lari di luar keluarga. Nah, di luar itu ada banyak lingkungan. Kalau dia ketemunya dengan lingkungan yang positif, maka dia juga akan mendapatkan atau dipenuhi dari boleh dibilang oke lah, selamat ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau dia dapat lingkungan yang kurang baik, tapi di situ dia merasa dihargai, maka itu akan membuat dia terjerumus pada kenakalan-kenakalan remaja.
Nah, kenapa sekarang kalau ditanya kenapa ada orang tua yang menjalankan pola pengasuhan otoriter atau ada yang demokratis, ada yang permisif sekali gitu. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pola asuh orang tua ini gitu. Di antaranya sebenarnya ada banyak faktor. Ini saya ambil hanya beberapa. Yang pertama adalah latar belakang dari pengasuhan itu sendiri, latar belakang pola pengasuhan orang tua. Jadi kita jadi orang tua itu kan sebenarnya nggak ada sekolahnya ya. Kalau jadi dokter ada sekolah dokter, jadi guru ada sekolahnya untuk jadi guru. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Kita harus belajar sendiri. Kita kadang-kadang ilmu mengasuh itu kita melihat dari orang tua kita. Ya, terus kita juga belajar dari seperti ini itu akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan pengasuhan. Lagi kalau ada luka batin, luka-luka hati, luka-luka yang belum terselesaikan yang dialami oleh orang tua di masa lalunya itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia mengasuh putra-putrinya. Lalu yang kedua juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua. Kalau orang tuanya memiliki pendidikan yang baik, yang cukup tinggi, maka dia juga akan memperhatikan bahwa anak itu perlu didengar, bahwa anak itu perlu dipeluk, bahwa anak itu butuh disayang dan seterusnya. Tapi kalau biasanya terjadi kalau tingkat pendidikan orang tuanya itu rendah, ada kecenderungan, saya tidak mengatakan semuanya, bahwa anak itu cuman dipenuhi saja kebutuhan biologisnya. Jadi hanya dipenuhi makan, minum, tapi anaknya nggak pernah diajak cerita, nggak pernah diajak dongengan, nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium gitu ya. Nah itu akan terlihat perbedaannya. Lalu status sosial ekonomi dan pekerjaan orang tua itu juga akan membuat dia berbeda pola pengasuhannya. Ada kecenderungan kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan kita itu misalnya yang otoriter begitu tuh, itu akan biasanya kecenderungannya juga ke anak itu juga seperti itu. Jadi misalnya kalau ada beberapa mahasiswa saya yang saya lihat kalau orang tuanya tentara misalnya seperti itu, nah itu biasanya mereka juga cenderung keras tuh kepada anak-anaknya di dalam mendidik ya. Lalu yang berikutnya ada perubahan budaya, perubahan nilai, norma, serta adat istiadat antara dulu dan sekarang. Mungkin dulu kalau kita sering kali bicara sharing begitu ya, dulu orang tua kita bisa tuh dibilang jangan gitu, kita semua udah nggak berani untuk melawan orang tua. Tapi kalau sekarang itu nggak begitu gitu ya. Jadi kalau orang tuanya semakin keras, maka anak juga nggak akan bisa kita kendalikan, berbeda dengan masa-masa kita dulu. Nah itu yang pola pengasuhan yang mungkin sering kita sudah sering kita baca. Intinya begini, ibu-ibu, bapak, saya yang percaya bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan antara orang tua dengan anak. Jadi sedini mungkin ciptakanlah pola komunikasi yang baik antara kita dengan anak-anak. Karena kalau pola komunikasi kita bagus, maka kita akan bisa berdiskusi dengan anak, kita akan bisa ngobrol dengan anak, kita akan bisa menjalankan atau memasukkan, menginternalisasikan nilai-nilai yang ingin kita bangun pada anak, itu bisa kita masukkan ke sana. Tapi kalau pola komunikasi kita kurang baik, maka itu biasanya menjadi sumber masalah, sehingga kita juga tidak punya jalan untuk bagaimana cara memperbaiki itu semua. Ibarat sekarang kalau kita lihat Pak Jokowi itu sedang membangun jalan-jalan tol untuk menghubungkan kota satu dengan kota yang lain, itu semacam itulah analoginya gitu. Kalau jalannya itu sudah dibangun, maka akan lancar perjalanan kita. Akan membutuhkan waktu yang relatif sedikit untuk mencapai ke kota tujuan kita.
Tapi kalau jalannya tidak dibangun, maka kita akan melalui jalan yang panjang, yang terjal gitu ya, untuk sampai pada tujuan yang kita mau tuju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, nanti kita sambung di dalam diskusi. Selamat sore. Terima kasih Ibu Nawang. Nah, itu tadi beberapa tipe orang tua, dan kita akan tahu hasilnya ya dari anak-anak yang sudah besar, seperti apa anak-anak kita. Nah, yang buat ibu-ibu, bapak-bapak yang belum tahu seperti apa pola asuh terhadap anak-anak kita, boleh mendaftarkan untuk tes yang mendaftar hari ini harganya spesial. Jadi silahkan menghubungi PIC masing-masing atau tadi sudah ada di lembar itu PIC ya, bisa hubungi di kota-kota di seluruh Indonesia. Itu. Nah, berikutnya masih dengan September Ceria, tes untuk anak-anak. Ini ada tes untuk orang tua juga ya, jadi pola pengasuhan kebetulan ini ada harga spesial 78.000 dan akan dapat harga spesial lagi kalau daftarnya sekarang, hari ini. Jadi ini hanya berlaku untuk hari ini aja. Jadi yang 78.000 itu untuk reguler berikutnya, hari ini bukan itu berarti ya. Harga spesial. Oke, lalu ada tes anak juga di sana masih untuk bulan September mulai 40.000. Kemudian ada tes karakter ya tadi ya. Nah, yang ini masih buat anak-anak juga. Ini yang bisa dihubungin di seluruh Indonesia. Boleh langsung menghubungi beliau, boleh dicatat. Nah, untuk pola pengasuhan atau tadi yang berhubungan dengan kemerdekaan mendidik anak, yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan dipilih pertanyaan terbaik. Nah, ini ada beberapa keluarga Indonesia yang cinta buatan Indonesia. Ini susu segar Sai dari Pujon adalah asli dari Indonesia ya. Ini daerah Batu, Kota Malang. Yang bagus untuk anak-anak. Ada juga GR Sport Me, menyediakan perlengkapan olahraga. Boleh ikutin Instagram masing-masing. Ada Music SMC, melayani les piano online. Sekarang semuanya online ya, karena tidak bisa pergi. Ada grbeautystudio.id, melayani perawatan kecantikan. Nah, ini lengkap nih untuk seluruh keluarga nih, mulai dari minum susunya, olahraganya, belajarnya, sampai perawatannya. Oke, selanjutnya masih dengan tanya jawab. Nah, yang sudah mengirimkan pertanyaan tadi sudah menuliskan di kolom chat. Nanti akan kita pilih. Kalau saya pertanyaannya gini Bu Nawang, saya itu tipe orang tua, tapi nggak mau tua. Gimana dong? Maunya semangatnya muda aja. Itulah. Oke, dari pertanyaan pertama dulu ya, yang terpilih. Ini ada untuk Ibu Nawang, saya bacakan dulu. Bagaimana cara menemukan pola asuh yang tepat untuk anak saya, sedangkan suami tidak terlibat dalam pengasuhan? Begitu. Ini pertanyaan untuk Ibu Nawang. Monggo silakan Ibu Nawang. Ya. Mau diulang lagi atau langsung? Boleh langsung. Jadi begini, tidak terlibatnya itu seperti apa? Maksudnya apakah menyerahkan sepenuhnya pengasuhan itu kepada kita, kepada ibu, atau dia karena beliaunya ada di luar kota. Nah, itu perlu digarisbawahi. Karena namanya pengasuhan seperti tadi saya katakan itu adalah tanggung jawab orang tua, ya. Bagaimanapun juga walaupun
terpisah oleh jarak ya, misalnya karena ada beberapa keluarga yang tinggal terpisah karena pekerjaan atau karena studi dan sebagainya, itu tetap itu menjadi tanggung jawab berdua gitu. Kalau untuk komunikasi sejauh ini kita seperti kondisi sekarang kita juga berkomunikasinya dengan menggunakan media ya. Jadi itu sekarang sudah sepertinya tidak terlalu menjadi masalah bahwa setiap hari itu kita bisa berkomunikasi gitu. Yang penting pengasuhan itu harus bersama antara ayah dan ibu, tidak boleh ada dualisme. Jadi harus satu kata, harus satu kata supaya tidak menimbulkan kebingungan pada anak. Anak mau ikut yang mana? Apakah ikut kata mama boleh, kata papa nggak boleh. Nah, jangan sampai anak merasakan itu. Jadi kalau misalnya ada hal yang belum disepakati, maka sebaiknya duduk berdua untuk mencari kesepakatan ini dulu. Setelah itu baru kita terapkan pada anak. Terus bagaimana mereka harus berkomunikasi, misalnya itu berjarak, itu juga perlu disampaikan. Artinya kapanpun misalnya anak kangen sama papahnya, itu mereka bisa berkomunikasi gitu ya, bisa menggunakan video call atau misalnya media-media seperti ini bisa gitu. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Ibu Nawang. Jadi intinya adalah bukan kehadiran fisiknya ya, jadi lebih ke spiritnya. Kalaupun zaman sekarang kan sudah banyak, sudah bisa video call, sudah bisa apa, banyak sekali fasilitasnya, itu bisa dipakai. Lalu yang paling penting adalah tidak dualis, jadi anak tidak bingung ya, jadi sejalan. Baik dengan, saya rasa kalau ini berlaku untuk semua ya, bukan cuma papa mama. Biasanya kalau ada nenek di rumah ya, itu. ada yang tidak sejalan soalnya kadang-kadang seperti itu. Jadi itu tadi agreement lebih ke sejalan dengan antar keluarga. Seperti itu kurang lebih ya Ibu Nawang ya. Oke. Pertanyaan kedua masih dengan Ibu Nawang. Umur berapa anak bisa dipercaya memilih sekolahnya? Jadi ini lebih ke kemerdekaan memilih tadi. Silakan Ibu Nawang. Kalau menurut saya tergantung ya, apakah kita sedari kecil itu sudah membiasakan anak kita untuk memilih. Kalau sudah dibiasakan memilih, maka kita bisa tuh, sudah bisa melihat apakah kira-kira anak kita itu bisa. Jadi memilihnya itu juga kita sesuaikan dengan usia anak ya Bu ya. Jadi untuk belajar, kita bisa memulai dari hal yang kecil dulu. Misalnya nih, habis mandi sore, biasanya kan kita sediain tuh baju anak-anak kita. Nah, pada saat itu kita bisa gunakan itu sebagai sarana belajar memilih. Biarkan aja dia memilih mau pakai baju apa gitu. Itu hal yang sederhana. Ya, saya mau pakai yang ini, celana yang merah atau baju yang merah. Itu kebebasan dia memilih. Itu latihan buat dia memilih. Sehingga nanti tidak terjadi tuh seperti yang tadi mungkin disampaikan Bu Kesya, bahwa anak-anak SMA, kamu jadi apa? Nggak tahu. Bingung mau jadi apa gitu. Itu banyak sekarang itu terjadi. Karena apa? Karena ya orang tua kecenderungannya mereka yang milihin mau sekolah SD di mana, SMP di mana, SMA. Jadi mengalir gitu aja, tapi anak-anak tidak ada yang milih. Sehingga nggak usah milih itu, milih baju gitu sudah bingung gitu. Apalagi milih sekolah. Apalagi nanti kalau sudah waktunya milih pasangan hidup, nah itu lebih bingung lagi gitu ya. Jadi kita bisa biasakan. Nah, untuk sekolah bisa kita lakukan seleksi dulu, Ibu. Jadi misalnya dari sekian banyak sekolah kita sudah menyeleksi. Jadi dari 10 misalnya sudah kita seleksi 2 sekolah ini yang istilahnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya sekolah ini kita sudah menilai sekolah ini bagus, dengan sesuai dengan visi misi kita. Nah, dari 2 ini kita
ajaklah anak kita ke sekolah itu misalnya. Ini sekolah yang pertama, ini sekolah kedua, ajak jalan-jalan, terus keliling sekolah itu, terus kamu pengen yang mana gitu, kamu suka yang mana. Nah, sehingga sebenarnya 2 sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang sudah masuk di dalam seleksi kita gitu. Nah, itu memudahkan gitu. Sehingga anak juga seandainya dia memilih sekolah pertama atau kedua itu nggak masalah juga buat dia gitu. Nah, itu. Nanti seiring dengan bertambahnya usia kita bisa apa, tambahin lagi tantangannya gitu. Nah, itu yang bisa. Jadi menurut saya mereka milih SD sudah bisa gitu. Itu saya lakukan waktu dengan anak saya yang SD ini, saya lakukan seperti itu dan dia bisa memilih gitu. Oh, Asal udah dibiasain ya dari kecil. Milih jajanan, milih makanan gitu. Hal yang kecil-kecil seperti itu. oke. Berarti dari awal sudah bisa ya, Bu. Seperti saya sedikit sharing sih, saya juga anak saya juga kebetulan saat itu TK-nya bersama dengan saya itu ngajar di sebuah sekolah yang ada TK, SD, SMP, SMA ada semua. TK-nya masih sama saya. Kemudian waktu SD saya mau masukkan di tempat saya juga dengan alasan saya akan lebih mudah untuk mengawasinya pulang bersama saya seperti itu. Tapi ternyata anaknya berbeda, dia punya pilihan untuk ke sekolah lain dan setelah saya tanya kenapa harus sekolah itu, dia bilang di sana ada ekskul bola yang bagus, dia bilang gitu. Akhirnya saya buat komitmen karena jenjang SD kan 6 tahun lamanya, jadi harus tanggung jawab ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, tanggung jawab untuk stay di sana, tetap bagus, maksudnya tetap bertanggung jawab dengan akademis dan bolanya gitu. Kebetulan anak saya sangat suka bola gitu. Ya udah akhirnya sampailah sekarang sampai SMA masih di bola. Begitu mungkin tambahannya. Sudah cukup Ibu Nawa? Ya. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Lili. Ini pertanyaan seperti ini, Bu Lili. Halo, adakah Bu Lili? Oke. Ya. Masih stay Bu Lili. Masih stay, Mbak Riri. Ya. Pertanyaannya Bu Lili, orang tua kami tipe demokratis dalam memilih kebebasan untuk anak-anaknya. Kebebasan dalam memilih teman, jurusan, jodoh, tuh sampai jodoh ada ya, dan pekerjaan. Namun saat hal ini sudah diberikan, ada hal yang lepas kontrol. Adik saya pernah berteman dengan anak pang itu ya, yang itu. Sebatas mana hal demokratis itu diberikan kepada anak. Seperti itu, Ibu, silakan. Baik, saya langsung jawab ya, Mbak. Jadi, seperti apa kebebasan kita berikan kepada anak pada saat mereka menentukan teman-temannya, gitu ya. Jadi di sini saya memberikan kebebasan anak-anak menentukan siapa yang layak atau tidak menjadi temannya. Dalam arti, saya ikut kenalan dengan teman-temannya. Saya ikut kenalan. Yang mana nih teman-temannya? Yang mana teman-teman anak saya yang sering bergaul, berkomunikasi, jalan bareng, diskusi bareng, ataupun belajar bareng, gitu ya. Dengan saya memberikan bekal bahwa apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang anak-anak saya ini masih usianya remaja. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena pada saat saya sudah memberikan bahwa nak, kalau kalian berteman dengan siapa saja, latar belakang keluarganya nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kalian memilih teman yang bisa membawa kita ke arah yang positif, gitu ya. Jadi sebelum terlanjur, gitu ya, sebelum terlanjur kita sudah sampaikan bahwa kalau kamu cukup tahu mana temanmu yang merokok, mana temanmu yang suka naik motor, belum usianya cukup 17 tahun, mana temanmu yang pakai narkoba, kamu cukup tahu, tidak perlu berkenalan lebih dekat. Kira-kira seperti itu untuk membentengi diri anak-anak sebelum mereka memutuskan bahwa inilah yang pantas saya jadikan teman dekat, sahabat, atau teman untuk sharing. Kira-kira seperti itu, Mbak Riri. Baik, terima kasih Bu Lili. Jadi kurang lebih
bebas berteman tapi tetap di dalam pengawasan orang tua. Itu ya. Oke. Terima kasih Bu Lili. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Nawang lagi. Karena anak saya kelas 4 SD termasuk tipe anak yang kurang bisa bertanggung jawab, maka mulai usia berapakah saya berikan kemerdekaan memilih? Begitu, Ibu. Sepertinya hampir mirip sama yang tadi ya. Ya, jadi Buat anak yang kurang bertanggung jawab. kelas 4, kalau kelas 4 itu harusnya dia juga sudah mulai, jadi belajar bertanggung jawab itu juga bisa kita ajarkan sedari kecil. Kalau misalnya kita tidak pernah mengajarkan dia untuk bertanggung jawab terhadap barangnya misalnya, maka kita juga akan susah kalau di suatu waktu menuntut dia untuk bertanggung jawab. Jadi misalnya nih, kita nggak pernah ngajarin dia untuk bersihin atau beresin kasurnya gitu, tempat tidurnya setelah dia bangun tidur. Nah, terus pada saat dia mulai remaja, kita menuntut karena kan kamu sekarang udah besar, sekarang harus bisa beresin tempat tidur sendiri. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang susah dan itu biasanya terjadilah pertengkaran. Jadi, kalau kelas 4 itu menurut Ibu belum punya tanggung jawab, kita harus pelan-pelan untuk mengajarkan. Biasanya tanggung jawab itu, anak baru bisa belajar bertanggung jawab kalau kita juga memberikan porsi dia untuk mana yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang jadi tugasnya itu dia kerjain. Gitu. Jadi pada saat dia masuk SD, itu harusnya kita sudah mengajarkan tanggung jawab kepada dia bahwa sekolah ini itu buat kamu loh, belajar ini buat kamu, bukan buat mama gitu. Mama minta kamu belajar bukan, kalau misalnya dapat nilai 100 itu bukan buat mama, itu buat kamu gitu. Kita bisa tanya pada anak, gimana tadi dapat nilai berapa? Dapat nilai 100 misalnya. Gimana rasanya dapat nilai 100? Kamu seneng? Dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi obrolan kita, jadi diskusi kita. Kalau misalnya iya seneng gitu, oke, nanti kita kalau ulangan lagi kita akan kamu sesuatu yang menyenangkan itu pasti akan diulang oleh anak. Nah, demikian juga kalau misalnya dia dapat nilai jelek, ulanganku cuma dapat 50 misalnya. Terus gimana kamu perasaannya? Aku malu, aku sedih, aku seneng. Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya untuk supaya besok bisa dapat yang lebih baik. Nah, itu juga jadi bahan diskusi. Makanya tadi saya tekankan, itu akan sangat bisa kita lakukan kalau kita punya pola komunikasi yang baik. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Lili bisa begitu ke putranya yang remaja karena dia punya Bu Lili punya pola komunikasi yang baik dengan putranya yang remaja gitu. Apalagi remaja ya, remaja itu seringkali berkonflik dengan orang tua ya Bu ya. Pada keluarga-keluarga yang lain karena itu tadi pola komunikasinya tidak terbangun pada saat mereka masih kecil, sehingga pada saat remaja jalannya itu belum ready gitu. Sehingga ya itu tadi saya bilang jalannya jalan masih makadam gitu ya, masih liku-liku, masih lenggak-lenggok seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi mulai dari tugas sekolah. Jadi jangan ambil alih tugas anak-anak itu kita yang ngerjain gitu. Jadi beresin buku sesuai dengan jadwal pelajaran itu ya biarkan dia yang melaksanakan. Terus ada tugas apa dan sebagainya kita inikan gitu. Kita hanya memonitor, mengkontrol dia dan membantu dia untuk bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi tugasnya. Sehingga itu akan menimbulkan kebanggaan buat dia. Jadi anak yang bisa melakukan sesuatu buat dirinya itu memunculkan kebanggaan. Muncul rasa percaya dirinya. Jadi tugas kita adalah membantu dia untuk mendapatkan itu gitu, bahwa aku bisa gitu. Nah, itu. Ya. Oke, sudah cukup Bu Nawang. Terima kasih untuk Ibu Nawang. Selanjutnya Ibu Keisha ya. Mana Ibu Keisha masih stay? Halo Ibu Keisha, pertanyaannya untuk Ibu Keisha. Ada. Ada.
Ibu Keisha, pertanyaannya bagaimana cara menerapkan disiplin untuk Matthew berkaitan dengan belajarnya maupun kehidupan sehari-harinya? Apakah ada referensi untuk mengasuh anak dengan homeschool di Malang? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Untuk menerapkan disiplin ini nggak mudah ya. Saya dengan suami itu dua tipe orang tua yang berbeda. Tadi kata Ibu Nawang seperti itu ya, saya lihat beberapa tipe orang tua. Saya ini boleh dibilang kalau urusan disiplin apa dan lain sebagainya itu saya. Kalau untuk urusan yang melo-melo itu suami saya, untuk kebaikan hati, beli ini dan itu, gitu. Jadi kami itu berimbang. Untuk menerapkan disiplin ini memang tidak mudah, tetapi saya tidak menggunakan otoritas atau apa ya, istilahnya dengan kasar tidak, tetapi saya akan ajak komunikasi, bahkan sejak dia baby, begitu ya. Sejak dia baby, saya menganggap bahwa anak saya ini mengerti, sehingga setiap tidur malam saya selalu bilang, kalau misalnya besok saya ada acara pagi, saya selalu bilang, Matthew, besok mama ada acara pagi. Matthew nggak rewel ya. Matthew ikut mama ya, ikut apa namanya acara ini, mungkin capek, tetapi itu menolong Matthew. Nah, itu memang sejak bayi seperti itu, bahkan saya pernah ajak Matthew ini untuk kuliah, karena saya dengan suami kuliah bersama-sama, kami kuliah dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, itu saya juga kasih pengertian ke dia. Nah, ketika dia beranjak dewasa, ketika dia beranjak besar, dia sudah mulai bisa baca, saya menuliskan beberapa kesepakatan, bukan peraturan, tetapi saya menggunakan kata kesepakatan. Beberapa kesepakatan saya dengan Matthew, saya tuliskan itu dan saya tempelkan di lemari. Gitu. Jadi pagi bangun tidur itu apa saja yang harus dia lakukan. Pagi bangun tidur, dia berdoa, kemudian dia sikat gigi, kalau dia mau sarapan, sarapan dulu, atau dia mau mandi, mandi dulu. Seperti itu. Setelah itu jam TED yang kita sepakati untuk belajar, kita belajar. Dan itu tidak ada handphone, tidak ada main, tidak ada apa. Baru setelah dia belajar, baru nanti saya beri waktu bebas untuk dia melakukan apapun. Demikian juga siang jam 1 siang dia sudah masuk di kamar untuk siap-siap untuk tidur, ganti baju dan dia tidur. Sore juga begitu, mandi, bahkan malam juga dia sudah tahu sikat gigi malam, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, dia tidur. Jadi bangun satu kesepakatan, bukan peraturan dengan adanya sanksi, tetapi satu kesepakatan sehingga anak itu bisa nyaman juga dengan apa yang kita buat seperti itu. Untuk referensi homeschool di Malang ada Rihan homeschooling gitu ya. Jadi ibu-ibu yang mau bertanya, yang mau memikirkan untuk ke homeschool bisa konsultasi dengan PIC, dengan admin dari Rihan Kreatif supaya bisa diarahkan. Itu untuk zaman sekarang mungkin apa namanya era pandemik ini butuh banget ya gitu. Jadi bisa menghubungi Rihan dan juga apakah anaknya cocok atau tidak untuk homeschool. Nah, itu bisa berkonsultasi mengikuti setiap tes yang ada tadi. Itu sangat menolong, sangat-sangat menolong. Sangat menolong sekali supaya kita bisa tahu bagaimana karakter dan kemampuan anak dan juga kita juga tahu siapa saya dan saya ini seperti apa. Begitu itu sangat menolong kita untuk bisa mengerti, bisa mendampingi anak untuk belajar. Gitu ya, Tuhan. Terima kasih. Oke, Mbak Ririn. Nah, itu tadi ya, bahwa disiplin itu nggak mudah, tapi juga nggak susah gitu. Asal yang pertama yang tadi komitmen, bahwa anak-anak kita ajarkan komitmen. Rules yang sudah kita buat bersama, jadi agreement yang tadi kita buat bersama, jangan dilanggar. Jadi nggak boleh sama-sama melanggar, orang tuanya atau anaknya tidak boleh melanggar. Jadi ikuti itu gitu. Jika ada kelonggaran di case tertentu, mungkin orang tua bisa mempertimbangkan, tapi bukan dilanggar ya artinya ya. Nah, untuk homeschool atau itu tadi di Rihan itu adalah one stop service ya. Ada psikotesnya, ada homeschoolnya, konselingnya, semuanya ada di sini. Yang dibilang bahwa itu psikotes membantu, itu sangat membantu. Selain membantu ibu atau orang tua, itu juga membantu anak. Jadi anak itu mengungkapkan yang sebenarnya itu di hasil psikotes itu. Seperti apa sih sebenarnya suara hatinya gitu ya. Kalau tadi yang kita baca di awal
sebelum kita opening, itu ada kata anak, apa itu, apa aja kata-kata anak. Jadi suara hati anak itu apa sebenarnya yang ada di sana. Kemudian ada suara hati orang tua, aku pengennya seperti ini anak-anakku gitu. Sama, dua-duanya pasti punya suara hati ke masing-masing ya. Seperti itu. Nah, untuk kita acara selanjutnya adalah foto bersama. Nanti ada door prize lagi, betul? Sepertinya ada door prize lagi nanti. Dan sebelum door prize kita putar, ada foto bersama. Oh, ini dulu. Nah, ini tadi yang saya bilang suara hati tadi. Suara hati anak dan suara hati orang tua. Dan itu harus sama-sama didengarkan. Jadi, anak sambil memandang wajah ibu atau ayahmu, katakan apa yang orang tua lakukan untuk pandang wajah anak-anak dan katakan apa yang Anda inginkan untuk dilakukan untuk orang tua. Itu, ayo silakan keluarga Indonesia boleh melakukannya sekarang. Kalau saat ini anak-anak tidak ada, mungkin nanti setelah acara, saya sering kali melakukan hal ini kepada anak saya yang besar. Saya lihat wajahnya dan saya benar berterima kasih kepada anak saya. Aduh, jadi pengen nangis. Saya bilang, kakak, terima kasih hari ini sudah main dengan adik dan berantem. Itu buat saya hal yang luar biasa karena dia sayang sekali sama adiknya. Seperti itu. Itu hal sepele tapi luar biasa dan hingga saat ini mereka saling menyayangi dan tidak pernah berantem yang disebut orang-orang itu. Saya punya 2 anak yang katanya kalau laki-laki berantem, tidak. Saya terima kasih kepada Tuhan dan kepada anak saya setiap hari saya ucapkan terima kasih anak-anak, kau adalah anak-anak baik ya, seperti itu. Dan anak-anak silakan katakan kepada orang tua apa yang orang tuamu ingin lakukan untukmu. Seperti anak saya yang kecil pernah bilang, Bunda, aku suka dibacakan buku cerita sebelum aku tidur dan saya bacakan. Jika Anda mendengar suara hati anak-anak, tetap lakukan apa yang sudah disukai anak Anda. Begitupun dengan orang tua yang Anda inginkan untuk anak, contohkan agar anak kita juga melakukan yang terbaik untuk kita. Sampai, aduh, saya sampai pengen nangis. Silahkan melakukan hal ini kepada anak masing-masing, tatap wajahnya, katakan dari dalam hati, dan dengan cinta. Setelah itu peluklah dia, karena dia adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk melakukannya, ibu-ibu, ayah, dan anak-anak. Oke. Selanjutnya, kita akan ada foto bersama ya. Oke, semua silakan menyalakan kamera. Seluruh keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak boleh juga ikutan. Kemudian bersiap di depan kamera dan berekspresi kemerdekaan. Ekspresi kemerdekaan yuk. Ayo, siapa yang sudah hadir? Kita akan foto bersama. Silakan. Salam merdeka. Salam merdeka. Oke. Sudah? Terima kasih. Aduh, suaranya. Nah, selanjutnya masih ada apa? Kayaknya akan undi door prize deh. Grand prize yang ini, bukan door prize lagi. Karena ada hadiahnya senilai Rp500.000. Ya, itu antara lain online tes lengkap untuk anak, 45 menit konsultasi tentang hasilnya, dan 1 buku
berjudul Notulen Hidup. Oke, siapakah yang akan mendapatkannya? Kita mulai yuk, kita putar. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Putar. Oh, nah ini Dr. Adi Kusuma Pratama. Adakah beliau? Adi Kusuma Pratama. Wah, itu ada itu. Selamat ya untuk keluarga. Ya, terima kasih. Mendapatkan online testnya, kemudian konsultasinya dan bukunya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, keluarga yang masih belum mendaftar untuk online test, silahkan segera mendaftar hari ini karena Pakai anumu. Dan untuk webinar berikutnya, tema kita adalah semua bisa gembira. Oh, ini adalah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, bukan berarti hanya berkebutuhan khusus ya, yang lain juga boleh. Semua anak bisa gembira, semua anak bisa dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, biasanya yang sudah mulai emosi dan lain-lain, nah di sini kita akan belajar banyak. Kuncinya pada hati orang tua yang lebih dulu menciptakan rasa bahagia dan penuh cinta. Gitu. Kemudian pelaksanaannya nanti tanggal 27 September dengan biaya 35.000 untuk webinar saja dan 60.000 untuk webinar plus psikotesnya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas sharing-sharing ilmunya dari para narasumber, Ibu Nawang, Ibu Keisha, dan Ibu Lili. Terima kasih untuk keluarga Indonesia. Tetaplah menjadi keluarga yang merdeka dan bahagia mendampingi anak-anak dengan penuh cinta. Salam merdeka dari Rihan. Salam merdeka. Sampai jumpa. Dadah. Mama mau. Mama mau.
kasih.